Halo semuanya, Sobat Pokari. Selamat datang di Pokari, podcast keren dan informatif dari PMKM FKM Unsri. Gimana nih Sobat Pokari kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat ya. Dan di sini balik lagi sama aku Rahma. Kita ada di episode ketiga Pokari, yaitu mengangkat tema yang gak kalah seru nih ya dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang tips lolos pendanaan PKM kewirausahaan tentang produk mochi. Nah di sini aku Rahma dan juga pasti sama partner aku bakal mandu kalian semua di podcast kali ini. Boleh dong untuk partner aku dikenalin lebih lanjut. Hai Sobat Pokari, kenalin aku Safa. Di episode 3 kali ini kita bakal nemenin kalian lagi nih buat membahas topik yang gak cuma inspiratif ya Ma, tapi juga relate buat temen-temen yang tertarik di dunia kewirausahaan. Betul banget. Nah karena kita narik tema tentang kewirausahaan nih ya, kita udah membawa dan juga menghadirkan kakak-kakak yang keren banget yang bakal jadi narasumber kita di episode kali ini. Dimana narasumber kita ini udah berhasil sukses gitu ya membawa ide bisnis kreatif berbasis mochi yang berbahan dasar buah bit dan lolos di pendanaan PKM kewirausahaan. Langsung aja kita sambut Kak Ansel dan juga Kak Aini. Halo, selamat datang Kak Ansel, Kak Aini. Nah Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kayaknya aku mau bacain dulu profil singkat dari narasumber kita yang keren ini Ma. Oke, langsung aja kita mulai dari Kak Aini Fauzia atau biasa dipanggil Kak Aini, merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Kak Aini juga yang merupakan ketua divisi sosial masyarakat Himkesma FKM Unsri. Serta yang paling menarik itu ya Ma, Kak Aini tuh ketua dari tim PKM kewirausahaan Mochi Bit ini. Wow, keren banget ya. Aduh, kita ke narasumber yang satunya gimana sih? Syafa, apakah nggak kalah keren? Betul, gak kalah keren juga nih Ma. Kakak yang satunya yaitu Kak Andini Sela Putri atau biasa dipanggil itu Kak Ansel. Kurang lebih sama kayak Kak Aini, merupakan mahasiswa kesehatan masyarakat tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Nah kalau Kak Aini tadi kan ketua divisi sosmas ya Ma. Kalau Kak Ansel ini merupakan kepala departemen hubungan eksternal BMKM FKM Unsri, serta anggota dari tim PKM kewirausahaan yang lolos tahap pendanaan. Wah keren-keren banget ya Syafa narasumber kita di episode kali ini. Dan untuk Kak Ansel dan juga Kak Aini boleh banget untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut biar Sobat Pokari di rumah bisa lebih kenal gitu. Hai semuanya, kenalin aku Aini Fauzia. Aku mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Aku juga ketua dari tim PKM Kacubit yang lolos pendanaan di PKM tahun 2024. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak sendiri, aku bawa rekan aku yang nanti akan kenalan sendiri dan akan ngebahas sedikit tentang tim dari PKM Kacubit ini. Boleh Kak Ansel? Oke, halo Sobat Pokari, kenalin nama aku Andini Sela Putri atau yang biasa dipanggil Ansel. Tadi udah dijelasin juga nih sama host-host keren kita kali ini kalau aku adalah mahasiswa kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan masyarakat angkatan 2022 dan aku merupakan salah satu anggota dari tim PKMK yaitu Cubit ini yang lolos pendanaan tahun 2023 kemarin. Dan juga FYI teman-teman, kita itu satu timnya ada 5 orang dan juga kita itu dibimbing oleh Ibu Siti Harimato Munawaro. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada kenal nih sama beliau karena beliau juga merupakan dosen dari FKM Unsri. Wah keren banget ya Chef, narasumber kita kali ini pastinya makin gak sabar buat bincang-bincang langsung sama mereka. Bener banget Ma, berarti Mochi Bit ini gak cuma unik ya Ma, tapi mempunyai manfaat yang kesehatan luar biasa banget. Betul. Oke, mungkin karena Sobat Pokari di rumah kayaknya makin gak sabar gitu ya. Langsung aja kita tanya-tanya nih ya narasumber kita. Aku pengen nanya Kak Aini dulu deh. Boleh nggak sih Kak ceritain hal yang bisa ngeinspirasi Kakak sampai akhirnya tuh berani gitu untuk ngembangin produk Mochi Bit ini? Oke, jadi sebenarnya teman-teman, Cubit ini kita bergerak dari masalah stunting, yang mana teman-teman juga tahu kalau masalah stunting ini kan masih menjadi permasalahan kesehatan yang harus segera kita tindak lanjuti ya. Nah, di sini karena aku dan juga tim anak kesmas banget, jadi kami juga ingin nih menghasilkan suatu produk yang di sana bisa menjadi salah satu alternatif dalam pencegahan anemia. Yang mana teman-teman juga tahu kalau stunting itu kan ada banyak faktornya yang dapat menyebabkan stunting, salah satunya anemia tadi. Nah, mungkin
tim aku di sini mau lebih mendekatkan ke animenya tadi itu. Nah, dan juga kalau teman-teman penasaran kenapa kami di sini pakainya buah bit, kenapa nggak buah lain kayak gitu ya? Karena kami ini ada banyak sekali referensi nih teman-teman yang kami cari untuk mengembangkan suatu inovasi ini. Dan dari referensi yang kami dapat, ada suatu penelitian itu menyebutkan bahwasannya di dalam 100 gram buah bit itu, buah bit, buah naga, buah nanas, buah jeruk, dan lain sebagainya, di buah bit ini nih yang paling banyak untuk kadar zat besinya, yaitu sebesar 0,8 mg. Nah, maka dari itu, dari kandungan zat besi yang lumayan tinggi dari buah ini yang bisa meningkatkan kadar HB khususnya bagi remaja perempuan, seperti itu. Maka dari itu muncullah inovasi dari Cubit ini. Wow, berarti Mochi Bit ini tuh gabungan ya Kak, antara tradisi dan juga inovasi. Nah Kak, kita mau tanya lagi nih, waktu pertama kali mencoba merealisasikan Mochi Bit ini ada nggak sih Kak tantangan-tantangannya? Oke, jadi kalau untuk tantangan itu udah pasti ada ya. Nah, untuk tantangan yang paling kerasa ya di kita itu pasti awalnya, karena ini dalam bentuk makanan juga, kita itu lumayan kesulitan dan lumayan panjang prosesnya di bagian menemukan rasa yang pas. Jadi untuk menemukan rasa yang pas dari Mochi Bit ini kami butuh 3 kali trial error. Jadi Lebih banget Mas? iya, lebih ya. Soalnya yang pertama kali pun kita buat, kita sendiri aja tuh nggak kemakan, nggak ketelan. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman di sini baru tahu ya, buah bit itu rasanya tuh cenderung ke pahit. Jadi itu jadi PR banget untuk kami yang awal-awal, karena kami tuh juga nggak tahu awalnya kalau buah bit ini ternyata rasanya setanah itu, sepahit itu. Jadi disitulah kami muter otak gimana caranya. Kami pokoknya nggak mau ganti bahan utama karena kami udah into banget nih sama buah bit tadi dengan semua khasiatnya yang tadi disebutin juga sama Aini. Tapi kami juga nggak mungkin dong menyajikan rasa yang pahit tadi ke konsumen kita. Kayak kita pikirnya kita sendiri aja nggak mau loh makannya, gimana kita mau nyuruh orang beli gitu loh. Itu sih tantangan yang pertama. Terus yang kedua, kita juga tahu ya kalau mochi itu udah banyak banget dijual di pasaran dan isinya berbagai, ya udah variatif gitu ya, berbagai macam buah, ada yang mangga, stroberi, anggur, dan itu menarik banget juga kan. Jadi tantangannya adalah gimana caranya kita bisa membawa, deliver ide kita ini tanpa memaksa, tapi juga bisa menyaingi kompetitor-kompetitor yang sudah ada sebelumnya. Itu sih. Wah, keren banget. Ternyata di balik suksesnya mereka lolos pendanaan ya Syafa, emang ada tantangan-tantangan yang ternyata kita nggak tahu. Jujur aku juga baru tahu kalau rasa buah bit itu pahit banget. Kayak itu keren banget sih, akhirnya bisa merubah rasanya, bisa diterima sama konsumen gitu. Nah Kak, kita juga penasaran nih ya, kira-kira apa sih yang akhirnya tuh buat kakak-kakak dan juga tim gitu ya memutuskan untuk membawa ide ini menjadi produk di PKM Kewirausahaan? Oke, jadi mungkin teman-teman Pokari di sini ada yang penasaran ya, kenapa dari banyaknya jenis PKM yang ada, kami milihnya lebih ke PKM Kewirausahaan. Jadi sebenarnya ini background random mahasiswi semester 3 aja sebenarnya saya. Jadi awalnya kami tuh kepikiran gimana caranya kami mahasiswa ini bisa menghasilkan penghasilan sendiri kayak gitu. Nah, maka dari itu kami lebih tertarik ke PKM Kewirausahaan ini teman-teman. Tapi dari pikiran random itu kami mulai nih cari referensi terkait buah bit, terkait manfaat buah bit, terkait mochi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Barulah saat itu kami coba ajukan ke program PKM ini, karena di program PKM ini memang memfasilitasi teman-teman ide-ide, inovasi-inovasi yang baru yang belum ada sebelumnya. Maka dari itu Cubit ini selanjutnya kami usulkan ke program PKM tahun 2024 kemarin. Wow, keren banget ya Ma. Nah Kak, pasti tahap awalnya itu kan menyusun proposal ya Kak. Nah gimana cara Kakak tuh waktu pertama kali menyusun proposal tersebut Kak? Oke, jadi kalau untuk pertama kali nyusun proposal, sebenarnya tantangannya adalah gimana sih cara kita menonjolkan produk kita ini. Karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir dan kita lihat juga, kelompok lain tuh nggak kalah inovatifnya, nggak kalah kreatifnya. Tapi gimana caranya kita bisa kayak produk kita ini the one loh, yang kayak produk kita ini juga apa ya, nggak kalah menarik gitu loh. Nah itulah yang awalnya kami muter otak juga di bagian nama. Itu kenapa namanya Cubit, itu pertama karena ya lucu, Cubit gitu kan. Terus yang kedua lebih easy listening aja, dan juga mudah nempel gitu loh di telinga.
Iya nggak sih? Iya bener Bener banget. banget. Nah, jadi dan juga cubit itu kan kayak orang pasti bertanya-tanya ya, kayak apa sih cubit gitu loh, kok namanya cubit, emang produknya berbentuk apa? Nah, itu yang kami cari, respon yang kayak gitu yang kami cari. Jadi kami mau orang kalau denger nama itu, yang pertama dia langsung keinget dan dia penasaran kira-kira itu tuh apa sih dan produknya tuh seperti apa gitu. Oke, itu dia ya tips biar proposal kita tuh lebih menarik dibandingin sama tim-tim lain nih. Kalau di proposalnya sendiri nih Kak, ada nggak sih bagian yang menurut Kakak tuh paling penting, paling krusial banget gitu? Mungkin boleh banget dijelasin. Oke, itu ada banget guys. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin suatu kegiatan apalagi dalam urusan karya ilmiah ya, sebenarnya poin yang paling penting terutama di PKM ini dalam proposal itu ada di latar belakang teman-teman. Jadi tadi udah disebutin juga sama Kak Ansel gimana caranya kalian menonjolkan produk kalian dan seberapa besar dampak dari produk kalian itu ke masyarakat gitu. Dan itu kalian rangkum, kalian tuliskan semuanya di latar belakang. Jadi memang poin itu yang menurut aku dan tim sangat penting di bagian proposal kayak gitu. Benar ya Sel ya? Betul Ya. banget. Lalu yang kedua, karena kami di sini geraknya di PKMK ya, PKM Kewirausahaan, jadi poin yang paling penting juga itu ada di bagian pengelolaan keuangannya. Jadi di sana kita rinciin teman-teman, baik itu dari laba keuntungan, kerugian, target dan segala macam kita rinciin semua yang benar-benar serinci mungkin. Jadi biar juri-juri juga bisa nilai nih, kira-kira seniat apa kita untuk merealisasikan produk dari PKMK ini. Itu sih yang paling penting di Dan proposal. bahkan ya tahu ya, untuk yang harga satu buahnya aja kita itu benar-benar ada perhitungannya sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kita kayak mochi yang lain 5.000 kita mau 6.000 Iya, agak bener-bener. dinaikin sedikit lah daripada yang lain, itu nggak bisa. Karena kita tuh benar-benar menghitung harga satu per jual satu buah mochinya itu ada perhitungannya sendiri gitu loh. Dan itu lumayan strict ya karena kita PKMK tadi gitu. Oke, tipsnya tadi simple tapi bermanfaat banget ya Betul buat kita banget. yang pengen coba PKM kewirausahaan juga. Nah Kak, pastinya kan banyak saingan-saingan di luar sana pengen ikut juga PKM kewirausahaan. Nah, ada nggak sih tips dari Kakak gimana caranya proposal yang dibuat itu jadi lebih menarik dibanding peserta-peserta yang lain nih Kak? Oke, jadi kalau untuk gimana caranya kita membuat proposal kita itu lebih menarik dibandingkan peserta-peserta yang lain, itu mungkin poinnya yang kayak Aini bilang tadi, yang paling penting itu di latar belakang. Jadi gimana caranya mulai dari alasan kita kenapa mau milih masalah ini, masalah stunting tadi, yang juga kita rumuskan ke anemia jatuhnya, untuk root cause-nya yang mau kita cegah dan kita cari alternatif pencegahannya, yaitu melalui cubit ini. Terus kenapa kita memilih buah bit sebagai bahan dasarnya, kenapa kita produk akhirnya berupa mochi, itu semuanya kita bawa di latar belakang. Dan juga itu sih yang menurut aku, mungkin menurut Aini juga, yang tempat kita mencurahkan kira-kira kenapa kita itu layak, kenapa kita itu harus maju ke pendanaan, dan kenapa kita itu layak loh, produk kita ini layak untuk dijual dan juga harus nih dibeli oleh masyarakat luas gitu sih. Itu yang poin penting, yang gimana caranya kita bisa ngasih tahu kalau produk kita tuh deserve loh, menarik loh gitu. Oke, ternyata jadi part yang krusial tadi juga bisa jadi part yang paling bikin si reviewer ini tuh melirik kita gitu ya. Oke, misalnya nih Kak, kalau proposal kita udah diterima ya sama pihak jurinya gitu, kira-kira selanjutnya pastinya bakal ada tahapan-tahapan lebih lanjut kan ya. Nah, kalau dari kakak-kakak dan tim sendiri nih, ada nggak sih tips and trick dalam mempersiapkan dirinya gitu biar nggak nervous atau semacamnya? Oke, jadi teman-teman semuanya, sebenarnya ya kalau kita ibaratkan pintu, kalau misalkan teman-teman itu baru di tahap pendanaan, lolos di tahap proposal maksudnya, itu kita ibaratkan sebuah pintu, proposal itu tuh baru pintunya. Dan kalau kita lolos, itu baru kita membuka pintu itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos pendanaan nih, kita barulah masuk ke pintu itu, dan disitulah kita akan menghadapi tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau dari kami itu, yang kami lewatin ya, itu ada tahap pelaksanaan kegiatan, sampai di akhir itu ada tahap presentasi ke pihak pusatnya kayak gitu. Kalau tim cubit sebutnya itu tahap sidang ya Sel ya? Iya. Tahap sidang kalau kami sebutnya. Nah, gimana caranya? Atau tadi Ama bilang tips and trick tadi ya. Jadi intinya kalian itu harus latihan teman-teman. Latihan mulai dari kita mempersiapkan kegiatan, latihan
bagaimana cara kita untuk mempresentasikan produk kita ini, dan latihan bagaimana cara kita tanya jawab kayak gitu. Karena di presentasi itu nanti kita akan ditanya nih teman-teman sama pihak reviewers, sama pihak juri terkait dengan program yang kita bawa ini. Nah, disinilah poin atau peran dari dospem kalian itu sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman kalau misalkan ikut PKM, dosen pembimbing kalian itu diberdayakan kayak gitu. Jangan takut, jangan kalian merasa sungkan, segan dan segala macam ke dosen pembimbing kalian, karena di sini poin dari atau peran dari dosen pembimbing itu sangat dibutuhkan di bagian ini, terutama di bagian presentasi tadi, karena dosen pembimbing inilah yang nanti akan menilai duluan sebelum kalian ketemu ke tim juri kayak gitu. Oke, berarti poin pentingnya itu harus terus latihan ya Kak. Betul sekali. Selain mengasah skill juga membuat kita jadi terbiasa. Nah tadi kan Ama juga sempat mention ya Mak, kalau ketemu reviewer itu gimana. Nah Kak, pastinya Sobat Pokari di rumah tuh kepo banget gimana cara Kakak menghadapi atau menjawab pertanyaan kalau ada reviewer tuh ngasih pertanyaan tuh yang sulit atau menjebak gitu Kak. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan yang sulit dan menjebak itu kebetulan sudah kita lalui ya Pak. Benar. Dari tahapan sidang tadi, jadi benar sih yang kata Aini tadi, kita itu harus latihan. Jadi sebenarnya kalau dibilang kejawab atau enggak, kita tuh pasti kejawab guys. Pertanyaan sulit apapun pasti kejawab, karena yang mengerjakan PKM ini kan selama ini kita ya. Harusnya kan kita udah hatam juga kan sebenarnya. Cuman yang kita latih itu adalah bagaimana cara kita menjawabnya. Jadi jangan sampai kita itu ujung-ujungnya blunder sama jawaban kita sendiri gitu loh. Nah, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan menjebak, itu sebenarnya kuncinya jujur aja sih. Jujur aja, apa adanya aja, yang ada di lapangan gimana. Nah, tapi paling ya dibungkus dengan kata-kata yang academically gitu gak sih? Jadi ya itu tadi fungsinya kita latihan-latihan sama dosen pembimbing itu bukan memalsukan jawaban, bukan. Tapi gimana cara kita bisa deliver jawaban kita dengan lebih proper, dengan lebih enak didengar dan juga lebih ilmiah lah istilahnya. Jadi lebih bisa diterima sama mereka juga, dan juga kita nggak mengubah apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Lebih meyakinkan tim juri tadi ya. Betul. Jadi kayak pokoknya kita lebih terlihat meyakinkan aja sih, walaupun ya memang misalnya ada beberapa persiapan yang belum matang dilakukan, karena kan kita juga sebagai mahasiswa ya ada beberapa hal yang nggak bisa langsung kita lakukan atau mungkin butuh proses lebih panjang gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, jujur aja, tapi memang kita harus belajar dulu nih cara menjawabnya seperti apa, yang benar seperti apa, yang ilmiah seperti apa gitu. Jangan asbun lah istilahnya ya Pak. Betul guys, Gitu. jangan guys ya. Oke, setuju banget. Jadi tipsnya yang penting jujur aja ya Kak. Karena balik lagi yang ditanya reviewer itu pasti based on produk yang udah dibuat gitu. Jangan takut untuk jujur ya. Betul. Karena takutnya ntar di belakang-belakangnya malah susah, malah dipersulit kan. Oke, selanjutnya kalau tadi kita bahas kalau udah lolos proposal. Nah, kalau sekarang kita bakal bahas tentang kalau udah lolos pendanaan nih Kak. Kira-kira tantangan-tantangan yang selanjutnya tuh muncul tuh gimana sih Kak? Oke, jadi kalau untuk tantangannya itu sebenarnya ada banyak banget guys tantangan yang timbul selama kami melaksanakan kegiatan PKM. Cuman bagian yang paling aku highlight di sana yaitu tantangan pada bagian konsisten. Itu sih yang kalau aku sebutnya hal yang sangat krusial kayak gitu. Karena kalau udah kegeser dikit konsisten tadi ya udah bubar, hancur semuanya kayak gitu. Jadi konsistennya itu dalam hal apa? Dalam hal cara kita gimana kita konsisten dalam mengelola keuangan tadi, pendanaan tadi, karena kami PKMK itu, terus juga konsisten dalam kita mengerjakan timeline dari program Cubit ini, dan konsisten dalam hal komunikasi, karena teman-teman juga tahu ya kalau komunikasi itu hal yang sangat penting guys, karena kita nggak bisa nih nyatuin satu otak dalam satu badan kayak gitu. Jadi kita kan berlima tadi ya, nah berlima itu nggak bisa nih kita satuin ide-ide dari kelima-lima ini, jadi makanya itu adalah komunikasi. Jadi dari komunikasi itu kita cari nantinya solusi-solusi yang mungkin ada dan mungkin kita hadapi selama pelaksanaan PKM kayak gitu. Oke, berarti konsisten tuh menjadi sumber utama ya Kak, yang harus banget dimiliki oleh tim. Dan juga ya Mbak, pastinya dalam suatu tim tuh dibutuhkan banget nih Mbak, kekompakan tim agar bisa lolos PKM kewirausahaan. Nah, menurut kakak gimana caranya kakak tuh menjaga kekompakan tim tersebut tuh agar bisa lolos nih Kak ke tahap berikutnya?
Oke, jadi kalau untuk menjaga kekompakan tim itu benar sih kata Ayu tadi, itu hal yang paling krusial di bagian komunikasinya. Apalagi untuk PKMK ini prosesnya lumayan panjang ya, Pak. Totalnya 2 semester lah kalau dari tahap perencanaan gitu. Nah, apalagi ini dipotong waktu libur yang mungkin ada yang mau pulang kampung, ada yang mau liburan segala macam. Jadi kalau misalnya ada satu aja yang bubar, ada satu aja yang nggak mau komunikasi, yang nggak bisa konsisten sama apa yang sudah kita mulai dari awal, udah bubar. Bener kata ini tadi, itu yang paling penting. Nah, kalau udah kayak gini, untuk menjaga kekompakan itu nggak bisa cuman diinisiasi oleh satu orang. Mau dia ketua tim, mau dia pembimbing, kalau misalnya dia cuman sendirian dan yang lain nggak mau sependapat sama dia, nggak setuju sama dia, ya nggak bisa jalan kan. Nah, alhamdulillahnya tim PKM kita ini semuanya bisa mengerti dan juga bisa komunikasinya jalan gitu loh, dan juga bisa menjaga kekompakan tim. Karena seperti yang aku bilang tadi, kekompakan tim itu nggak akan terjadi kalau misalnya hanya satu yang gerak. Nggak akan terjadi kalau misalnya kita cuma mengandalkan dan menitik beratkan di satu orang aja. Jadi harus mengandalkan dan melibatkan semuanya. Dan alhamdulillah kelima-limanya tim anggota kita itu bisa dengan baik berkomunikasi dengan baik dan juga bisa menyelesaikan apa yang udah dimulai lah dari awal gitu. Alhamdulillah, walaupun ada yang liburan, ada yang segala macam, tapi kalau misalnya kita udah ada waktunya untuk kumpul dan evaluasi tentang PKM kita ini, semuanya bisa kumpul gitu. Oke, jadi kuncinya adalah konsisten dan make sure kalau rasa excited dari anggota tuh harus ada terus ya. Betul, jangan di awal doang. Oke, bener banget. Oke, selanjutnya kira-kira kita bakal ngapain nih, Chef? Oke, selanjutnya karena dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih, Mah. Mulai dari awal mula terbentuknya Mochibit, terus tuh juga cara menyusun proposal, terus tuh ada tantangan maupun manfaat dari pendanaan ini. Nah, dari Kak Aini atau Kak Ansel ada nggak nih, Kak, pesan buat Sobat Pokari di rumah yang mungkin sedang berjuang juga nih, Kak, di PKM kewirausahaan? Oke, jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang ikut PKM, mau itu kalian PKMK, PKMPM, PKM Riset, atau PKM yang lainnya, kuncinya ya kalau dari aku, kalian itu yakin aja sama inovasi yang kalian tawarkan, yang kalian usulkan. Terus juga jangan takut mencoba, konsisten, dan yang pasti harus bertanggung jawab. Itu aja sih. Oke, jadi konsisten, yakin, bertanggung jawab ya, Kak. Karena kalau nggak bertanggung jawab, nanti gimana dong pas akhirnya masa nggak selesai gitu kan. Nah, selanjutnya aku penasaran juga nih, harapan dari kakak-kakak sekalian sama produknya sendiri gimana? Oke, untuk harapan sama produk kita sendiri, tentunya kita berharap produk kita ini berkelanjutan sampai jangka panjang. Apalagi kami yakin dan percaya diri banget nih kalau produk yang kami bawa ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk penjagaan anemia yang maunya, pengennya, diharapkan itu bisa menurunkan angka stunting di Sumatera Selatan ini sih terutama. Apalagi nanti mungkin kita bisa buka outlet di luar kota, di semacam franchise, we never know kan. Karena ya tadi mungkin sama yang kayak Aini bilang, jangan takut aja mencoba. Dan juga apalagi kita udah buktiin sendiri loh, ini bukti nyatanya udah ada di depan kalian nih, kita berhasil sampai tahap pendanaan. Dan juga alhamdulillah tujuan yang random tadi, yang untuk mencari uang tadi, alhamdulillah dengan kegiatan ini ada loh buktinya, tercukupi loh. Jadi memang jangan takut aja. Dan juga untuk Mochibit kami itu semoga berkelanjutan dan juga bisa bermanfaat bagi semua orang. Gitu sih. Amin, semoga harapan tadi bisa terrealisasikan. Amin. Ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak Aini dan juga Kak Ansel sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif ini. Dan juga buat Sobat Pokari di rumah, cerita-cerita dari Kak Ansel maupun Kak Aini tadi dapat nih dijadiin motivasi ya Mak. Kalian aja pengen nih ikut PKM kewirausahaan. Oke, mungkin untuk episode kali ini segitu dulu ya guys. Dan by the way, this is gonna be our very last episode gitu ya. Jadi buat teman-teman atau Sobat Pokari di rumah, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berinovasi. See you in the next period. Bye-bye.